Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya di kelas tambahan, pertemuan tambahan atau materi tambahan dari Responsi Logika D3 Manajemen Informatika. Jadi sebelum itu kami bakal menjelaskan tentang algoritma kepada kalian, algoritma, flowchart, dan juga pseudocode, karena berdasarkan arahan dari Ibu dosen, Bu Rizka dan juga Bu Osi, bahwa di UAP kalian harus mencantumkan soal-soal algoritma seperti itu. Maka dari itu kami membuat materinya dan saya harap kalian bisa mengerti walaupun dengan video. Mungkin kalau ada pertanyaan bisa ditanyain aja di grup bagaimana caranya. Dan ini adalah kelas tambahan untuk menjelaskannya. Oke, send the next slide. Oke, next. Algoritma dan flowchart. Nih, pengertian algoritma. Algoritma adalah langkah-langkah logis tertentu untuk menyelesaikan suatu masalah yang terdiri dari rangkaian langkah yang terstruktur dan dituliskan secara sistematis yang akan dikerjakan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan komputer. Next slide. Contoh, algoritma memasak mie instan. Rebus air hingga mendidih, masukkan mie instan ke dalam air mendidih tersebut, aduk-aduk mie, tunggu beberapa hingga mie terlihat matang. Jika mie sudah dirasa matang, angkat dan tiriskan, campurkan bumbu-bumbu dan aduk hingga rata. Nah, algoritma ini mungkin bahasa awamnya, mungkin kalau belum ada yang kurang mengerti, algoritma itu adalah cara atau langkah-langkah atau step untuk mendapatkan suatu hasil tertentu. Nah, di sini algoritma memasak mie instan itu tuh adalah cara-cara atau langkah-langkah memasak mie instan supaya kita bisa menikmati mie instan tersebut ketika udah jadi, seperti itu. Nah, teks algoritma. Nah, teks algoritma disusun atas 3 bagian blok. Yang pertama itu ada bagian judul, itu ada header algoritma. Ini algoritma ya, maaf salah. Ini bagian deklarasi, terus yang terakhir ada bagian deskripsi. Oke, judul algoritma. Nah, judul algoritma adalah bagian yang terdiri atas nama algoritma dan penjelasan spesifikasi tentang algoritma tersebut. Contoh, ini saya punya contoh algoritma menjumlahkan dua bilangan. Ini adalah judulnya, ini adalah deskripsinya. Menjumlahkan dua bilangan bulat yang dibaca dari piranti masukan. Nah, deklarasi. Deklarasi nama adalah bagian untuk mendefinisikan semua nama yang dipakai dalam algoritma. Nih contoh, B1 integer, B1 adalah bilangan bulat pertama yang bernilai integer. B2 integer, B2 adalah bilangan bulat kedua yang bernilai integer. Jumlah adalah integer, jumlah adalah pengubah hasil penjumlahan dua bilangan tersebut. Nah, mungkin kalian udah belajar di DDP ya, jadi deklarasi itu adalah mengasih nilai atau jenis variabel di jenis variabel di pengubah tersebut. Ini B1 integer, B2 integer. Kenapa jumlah ini juga integer? Jumlah ini berfungsi sebagai tempat menyimpan hasil dari B1 dan B2 gitu loh. Di next slide. Nah, deskripsi. Nah, kalau bagian deskripsi itu berisi uraian langkah-langkah penyelesaian masalah. Nah, setiap langkah algoritma dibaca dari langkah paling atas hingga langkah paling bawah. Nah, urutan penulisan menentukan urutan pelaksanaan perintah. Nah, contoh read B1, baca bilangan pertama dari keyboard atau piranti masukan. Read B2 atau baca bilangan. Ini deklarasi. Nah, ini tuh deskripsi. Read, baca bilangan kedua dari keyboard piranti masukan. Jumlah sama dengan, nah kalau JML ini adalah jumlah. Nah, kalau misalnya kita di coding itu kan sama dengan, nah kalau misalnya di algoritma dia cuma pakai tanda panah ke kanan ini. B1 tambah B2, proses penjumlahan bilangan jumlah pertama dan kedua disimpan di dalam variabel pengubah atau jumlah. Write jumlah, hasil penjumlahan ditampilkan ke layar atau piranti keluaran. Write jumlah ini, kan kalau read itu baca, write itu jumlah. Jadi ini kayak cout. Write itu adalah cout. Jadi dia menampilkan misalnya 1 tambah 2 kan sama dengan 3. Nah, si sistem itu bakal ngebaca dan dia akan menuliskan si 3 itu akan muncul di layar seperti itu. Next. Nah, ini ada contoh-contoh algoritma. Misalnya algoritma menghitung luas persegi panjang itu deklarasikan variabel panjang dan lebar sebagai bilangan integer. Masukkan panjang, masukkan lebar, nilai luas adalah panjang kali lebar dan tampilkan luas.
Seperti itu. Next slide. Nah, oke, selanjutnya ada pseudocode. Nah, kalau pseudocode itu adalah deskripsi dari algoritma pemrograman komputer yang menggunakan struktur sederhana dari beberapa pemrograman, tetapi bahasa tersebut hanya ditujukan agar dapat dibaca manusia. Nah, keuntungannya adalah menggunakan keyword yang umum digunakan seperti if, then, else, while, do, repeat, for, dan lainnya. Nah, keuntungan menggunakan notasi pseudocode adalah kemudahan mengkonversinya lebih tepat yang disebut mentranslasi ke notasi bahasa pemrograman karena terdapat korespondensi antara setiap pseudocode dengan notasi bahasa pemrograman. Nah, kalau perbedaannya dengan algoritma, nah kalau algoritma itu misalnya masukkan panjang, mungkin tadi yang di awal sudah dijelaskan ya. Algoritma itu misalnya masukkan panjang. Nah, kalau pseudocode kita input panjang. Masukkan lebar, input lebar, nilai luas adalah panjang kali lebar, luas. Nah, tadi kan panah ke kanan, ini panah ke kiri. Luas itu panah ke kiri, panjang kali lebar. Tampilkan luas, print luas. Jadi, oke, the next slide dulu. Nah, kalau algoritma, jika sudah selesai cetak invoice. If kondisi sudah selesai, sama dengan done, then print invoice. Nilai A dibagi dengan 2. A sama dengan A dibagi 2. Jika nilai A lebih besar dari 2, maka nilai A dikalikan 3. If A lebih besar 2, then A itu sama dengan A kali 3. Dari dua bilangan A dan B, cari bilangan terbesar. If A lebih besar dari B, then print A, else print B. Maksudnya, kalau misalnya ini kan misalnya kalau misalnya A lebih besar dari B itu print A. Kalau sebaliknya, kalau misalnya B yang lebih besar dari A, dia masuk ke else, jadi makan print B. Masukkan semua mata kuliah yang ingin diambil pada semester ini. Dari matkul sama dengan 0 sampai matkul kurang dari matkul yang diinginkan, masukkan data matkul. Jadi kalau algoritma itu kan lebih mudah dengan orang-orang awam ya. Mungkin orang-orang yang di luar bidang IT memahami algoritma itu, bahasa algoritma mungkin lebih benar. Kalau pseudocode ini sebenarnya belum masuk ke coding, tapi dia udah pakai bahasa-bahasa coding gitu loh. Jadi mungkin pseudocode ini susah dibaca oleh orang awam gitu loh. Jadi lebih mudah mungkin oleh orang-orang yang ada latar belakang IT untuk membaca pseudocode. Contoh, di sini ada algoritma menentukan angka kelipatan 5. Nah, dibaca satu bilangan ini deskripsi ya. Dibaca satu bilangan bulat dari piranti masukan. Ini judul, ini adalah deskripsi. Tentukan dan tampilkan apakah bilangan tersebut merupakan kelipatan 5 atau bukan. Nah, kita deklarasi lagi nih. Bilangan sama dengan integer. Nih. Kita bilang read deskripsi. Ini adalah langkah per stepnya. Kalian kalau mau membuat pseudocode, jangan lupa itu dibikin langkah urutan yang 1, 2, 3, 4, 5. Ini langkah-langkahnya. Read bilangan. Dia maksudnya membaca bilangan. Misal kita masukin 2, misalnya 2. Nih, read bilangan, misalnya 2. If bilangan di mod 5 sama dengan 0, then write bilangan tersebut adalah kelipatan 5, else write bilangan tersebut bukan kelipatan 5. Kenapa? Kalau tadi kan kita misalnya masukin 2 kan, 2 di mod 5 kan sama dengan 2, nggak bisa. Dia masalah hasilnya 2, maka dia masuk ke else, bilangan tersebut bukan kelipatan 5. Tapi kalau misalnya kita masukin 15 misalnya, 15 itu kan kelipatan 5. Jadi kalau 15 di mod 5 itu 0, dia bakal masuk ke sini. Bilangan tersebut adalah kelipatan 5. Seperti ini. Nah, kita masuk ke materi terakhir yaitu pengertian flowchart. Nah, kalau flowchart itu adalah penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan-urutan prosedur dari suatu program, kegunaannya untuk mendesain program dan untuk merepresentasikannya program. Fungsi dari flowchart adalah untuk membantu dalam pembuatan program secara umum, setelah itu dituangkan dalam program secara detail, sehingga memudahkan pembuat program dan menghasilkan program yang terstruktur serta output yang sesuai dengan perencanaan. Nah, ini ada simbol-simbol flowchart. Mungkin yang aku bakal jelasin yang ini aja, yang proses, decision, sama input output. Nah, karena yang kita pakai cuma 3 ini nanti gitu. Jadi proses itu
Kalau proses itu adalah simbol menyatakan suatu proses yang dilakukan komputer. Nah, gunanya apa? Nanti di slide selanjutnya. Decision itu simbol yang menunjukkan kondisi tertentu yang menghasilkan dua kemungkinan jawaban, yaitu ya dan tidak. Kalau input ini seperti ini, input output. Jadi input nanti bakal jadi si jajar genjang ini. Bener nggak sih? Ya, jajar genjang. Simbol yang menyatakan proses input atau output tanpa tergantung peralatan. Nih, seperti ini. Mungkin yang lainnya bisa kalian pause saja sendiri, tapi kita fokus ke 3 ini yang saya jelasin. Yang sisanya mungkin bisa kalian pause dan kalian pahami sendiri. Okay, next. Contoh kasus. Jadi sebelum bikin flowchart, kita wajib bikin algoritma atau pseudocode-nya dulu. Di sini saya punya pseudocode. Algoritma ganjil genap menentukan apakah suatu bilangan termasuk ganjil atau genap. Maaf ya, saya batuk. Kita deklarasikan n itu nilainya integer gitu. Sebenarnya nggak harus integer, kalian mau bebas, mau long, pokoknya pakai tipe-tipe data yang ada di kalian belajar di DDP misalnya. Boleh integer, boleh long, boleh double, boleh float. Tapi di sini saya pakai integer aja karena kita pakai angka yang sedikit dan juga dia bukan angka desimal. Read n. Setelah itu dia akan ngebaca nilai n itu. Misal n itu kita masukin input 5 misalnya. Read 5. If 5 mod 2 sama dengan 0, then dia akan nulis bilangan genap. Jadi kalau misalnya 5 di mod 2, n di mod 2 itu sama dengan 0, dia akan masuk ke write bilangan genap. Kalau tidak, dia akan masuk ke bilangan ganjil. Nah, karena kita tadi misalnya kasih masukan 5, berarti kan kita ngebaca 5. 5 di mod 2 itu kan berarti masih sisa 1 kan, itu nggak 0. Maka dia masuk ke bilangan ganjil. Salah? Benar. Kalau misalnya n-nya itu kita kasih masukan misalnya 16. 16 itu di mod 2 kan habis kan, nggak ada yang tersisa kan sisanya. Berarti dia masuk ke bilangan genap seperti itu. Next. Nah, ini contohnya nih. Kita mulai. Oh iya, tadi salah, maaf. Lupa, satu lagi nih. Terminator, simbol yang menyatakan awal atau akhir suatu program. Jadi kalian untuk di UAP kalian fokus ke 4 ini aja. Terminator, proses, decision, input, output. Yang lain sebenarnya kalau yang lain kalian pahami bagus, gak apa-apa. Cuman di UAP kami hanya menggunakan 1, 2, 3, 4 ini aja. Terminator, proses, decision, sama input, output. Gitu. Yang lainnya mungkin kalian bisa cari tahu atau explore sendiri. Ya. Oke, next. Contoh, kan Terminator itu menyatakan dia tuh programnya tuh mulai atau berakhir. Lalu kita mulai dulu nih, masukkan bilangan bulat. Ingat kan ini kan berarti membaca atau piranti masukan yang ada nih. Kita kembali lagi nih, input output nih, bener kan? Lalu kalian garis ke bawahin pakai decision box. Bukan decision box. Maaf. Salah. Proses. Jadi kalian pakai proses di sini. Kenapa pakai kotak? Karena proses. Bilangan dibagi 2 dengan operasi sista bagi. Nah, kalau udah kalian ke decision yang ini. Ingat kan kalau belah ketupatin kan decision, dia kan menentukan ada jawaban ya atau tidak gitu. Jika sebuah bilangan tanda tanya misalnya bilangan. Jika sebuah bilangan sisa dibagi sama dengan 0, kalau ya itu berarti genap, kalau ganjil berarti tidak gitu. Nah, ini adalah kenapa ke jajar genjang lagi? Karena bentuk jajar genjang ini kan adalah sebuah input output. Ini inputnya berarti ini outputnya gitu loh. Kalau misalnya semua bilangan dia masuk ke genap, masuk ke sini selesai. Masuk ke terminator. Terminator itu kan menandai sebuah awal atau akhir suatu program. Jadi kalau udah selesai ya udah pakai terminator lagi dan ditulis selesai seperti itu. Nah, misal kita masuk di 8. 8 itu kan kalau di mod 0 itu kan sisa baginya sama dengan di mod 2 itu kan sama dengan 0. Berarti dia benar kan? Berarti dia masuk ke genap, nanti outputnya bakal genap. Kalau misalnya 7 kan kalau di mod 2 kan masih sesatu kan, berarti tidak kan sama dengan 0. Berarti dia akan masuk ke ganjil seperti itu. Nah, untuk pembahasannya yaitu pertama
Pengguna menginput data yang berupa nilai dari bilangan bulat. Ini tadi udah aku jelasin ya. Kemudian nilai yang dimasukkan diproses dengan cara dibagi dengan angka 2. Nah, jika sisa bagi sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan genap. Jika sisa bagi tidak sama dengan 0, berarti bilangan yang dimasukkan adalah bilangan ganjil. Selesai. Oke, arigatou gozaimasu. Baik, sekian itu aja video penjelasan dari saya tentang materi tambahan ini. Saya harap kalian mempelajari. Kalau bingung, tanya di grup, karena materi ini akan ada di ujian akhir praktikum kalian. Seperti itu. Baik, sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.